warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelika Dwi Salsabila dengan NIM B1A1-22442. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa persoalan tentang hukum acara perdata untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hukum acara perdata. Berikut pembahasan soal pertama. Pendapat para ahli terhadap hukum acara perdata mencerminkan pandangan yang beragam. Dasar hukum dan ketentuan yang menjadi ruang lingkup hukum acara perdata mencangkup beberapa aspek utama, seperti yang pertama pengertian hukum acara perdata. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang mengatur cara pengadilan bertindak untuk melaksanakan peraturan hukum perdata. Yang kedua, sumber hukum acara perdata. Dasar hukumnya yaitu HIR atau Which Inland Reglement atau RBG atau Reglement van Binnenlands Bestuur, KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan, dan lain-lain. Contoh HIR dan KUH Perdata memberikan pedoman bagi pengadilan dalam memutus perkara perdata. Selanjutnya ada gugatan perdata yang mana dasar hukumnya ada di pasal 118 hingga 129 HIR, pasal 1266 hingga 1268 KUH Perdata. Contohnya, gugatan perdata dapat berupa gugatan volunteer atau permohonan, atau gugatan contentious atau penuntutan suatu hak atas sengketa. Selanjutnya ada pemeriksaan perkara perdata. Dasar hukumnya pasal 116 HIR, pasal 1166 KUH Perdata. Contohnya, pemeriksaan perkara perdata dilakukan memastikan bahwa gugatan memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada biaya peradilan. Biaya peradilan ini berdasarkan hukum pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Contohnya, biaya perkara perdata mencakup biaya kepaniteraan, pemberitahuan para pihak, dan biaya materai. Ruang lingkup hukum acara perdata mencakup proses peradilan secara menyeluruh, dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Berikut pembahasan soal nomor 2. Kondisi di mana sumber hukum acara perdata belum terhimpun atau terkodifikasi dengan baik hingga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, ada beragamnya sumber hukum. Sumber hukum acara perdata berasal dari berbagai peraturan yang tersebar di berbagai undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan peradilan, dan putusan pengadilan. Kekurangan konsolidasi dan harmonisasi antara berbagai sumber hukum tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam pengaksesan dan penerapan hukum acara perdata secara komprehensif. Selanjutnya ada perubahan peraturan hukum. Sumber hukum acara perdata terus mengalami perubahan seiring waktu, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum. Perubahan-perubahan ini dapat mencakup amandemen undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidakmampuan untuk secara cepat mengakomodasi perubahan ini dalam satu dokumen konsolidasi dapat menyebabkan keragaman dan ketidakjelasan. Selanjutnya ada keterbatasan sistem hukum. Beberapa negara mungkin menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur hukum dan sumber daya manusia untuk melakukan konsolidasi dan penyusunan sumber hukum secara efektif. Hal ini dapat menghambat upaya untuk menyusun sumber hukum acara perdata yang terkodifikasi dengan baik. Contoh sumber hukum acara perdata yang belum terhimpun atau terkodifikasi dengan baik antara lain adalah: yang pertama, putusan pengadilan. Meskipun putusan pengadilan adalah sumber hukum yang penting dalam praktik hukum acara perdata, namun belum tentu semua putusan tersebut terdokumentasi secara teratur dan mudah diakses.
Selanjutnya ada pedoman praktis, yang mana beberapa praktik dan prosedur pengadilan mungkin tidak terdokumentasi secara formal dalam peraturan hukum, tetapi merupakan pedoman yang diikuti oleh praktisi hukum dan pengadilan dalam menjalankan tugas mereka. Upaya yang dilakukan mengatasi masalah tersebut mungkin meliputi penyusunan dokumen konsolidasi yang merangkum semua sumber hukum acara perdata, peningkatan sistem dokumentasi hukum, serta pelatihan dan pendidikan bagi praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan sumber hukum acara perdata yang ada. Selanjutnya pembahasan soal nomor 3. Kebenaran formil dalam hukum acara perdata mengacu pada proses pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan penting dalam suatu perkara secara hukum, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara perdata. Ini berarti bahwa proses peradilan harus mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang diungkapkan dapat dipertimbangkan secara objektif dalam pengambilan keputusan. Dasar hukum untuk kebenaran formil ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal yang mengatur prosedur peradilan dalam KUH Perdata, serta dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Contohnya adalah pasal 154 hingga 158 KUH Perdata yang mengatur tentang pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan. Perbedaan antara kebenaran formil dan kebenaran material adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran formil mengacu pada proses pengungkapan fakta-fakta secara hukum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti dalam argumen. Contohnya, seorang penggugat harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk mengajukan gugatan, termasuk penggunaan formulir yang sesuai dan pembayaran biaya perkara. Selanjutnya ada kebenaran material. Kebenaran ini mengacu pada substansi atau esensi dari fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan. Tujuannya adalah untuk mencapai keputusan yang adil dan benar berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dalam perkara. Contohnya, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan membuat keputusan yang didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, kebenaran formil menekankan pada proses hukum yang adil dan teratur, sementara kebenaran material menekankan pada substansi dari fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan untuk mencapai keputusan yang benar secara substansi. Selanjutnya pembahasan soal nomor 4. Perbedaan antara konflik, sengketa, dan perkara perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konflik. Konflik merujuk pada ketegangan atau pertentangan antara dua atau lebih individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Konflik tidak selalu melibatkan pelanggaran hukum dan seringkali dapat diselesaikan melalui dialog, mediasi, atau negosiasi tanpa melibatkan pengadilan. Contoh konflik antara tetangga dan mengenai batas-batas properti atau kebisingan yang mengganggu. Yang kedua itu ada sengketa. Sengketa adalah konflik yang melibatkan masalah atau perbedaan pendapat yang dapat diselesaikan melalui proses hukum atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Sengketa biasanya melibatkan klaim atau tuntutan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Contohnya sengketa antara dua perusahaan mengenai pelanggaran kontrak atau pembagian aset. Selanjutnya ada perkara perdata. Perkara perdata adalah sengketa yang diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum acara perdata, di mana hakim memutuskan sengketa berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Perkara perdata melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bertentangan dan mencari keputusan dari pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya. Contohnya gugatan perdata antara seorang pemilik rumah dengan penyewa yang tidak membayar sewa atau merusak properti. Dasar hukum untuk penyelesaian sengketa dan perkara perdata dapat ditemukan dalam hukum acara perdata yang berlaku di negara tertentu seperti KUH Perdata di Indonesia. Pasal-pasal mengatur proses pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, dan putusan pengadilan merupakan contoh dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa dan perkara perdata.
Selanjutnya pembahasan soal nomor 5. Dalam hukum acara perdata terdapat dua macam teori tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan, yaitu yang pertama ada teori absolut. Teori ini menyatakan bahwa gugatan harus didasarkan pada peristiwa atau kejadian yang memang secara langsung dan absolut melanggar hak hukum seseorang tanpa memperhitungkan apakah pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak. Dasar hukumnya yaitu pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Contohnya, seorang penggugat mengajukan gugatan terhadap pengemudi yang menabrak mobilnya karena menganggap pengemudi tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya, tanpa memperhitungkan apakah pengemudi tersebut bertindak dengan sengaja atau tidak. Selanjutnya itu ada teori relatif. Teori ini menyatakan bahwa gugatan dapat didasarkan pada peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak hukum seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memperhitungkan asas keadilan atau keputusan. Dasar hukumnya itu pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Contohnya, seorang penggugat mengajukan gugatan terhadap pemilik toko yang tidak memiliki tanda peringatan basah di lantai toko yang menyebabkan penggugat tergelincir dan cedera. Meskipun pemilik toko tidak dengan sengaja menyebabkan kecelakaan tersebut, namun penggugat dapat mengajukan gugatan berdasarkan teori relatif karena tindakan tidak memasang tanda peringatan tersebut dianggap telah melanggar hak hukumnya. Dasar hukum untuk kedua teori tersebut dapat ditemukan dalam pasal 1365 KUH Perdata Indonesia yang mengatur tentang tanggung jawab hukum karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, kedua teori tersebut memberikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata, baik berdasarkan pelanggaran langsung maupun tidak langsung terhadap hak hukumnya. Selanjutnya pembahasan soal nomor 6. Teori individualis rings atau individualis ring dan teori substantis rings adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks penentuan pokok perkara dalam hukum acara perdata. Yang pertama, teori individualis rings. Teori ini menekankan bahwa pokok perkara harus dijelaskan secara rinci dan spesifik dalam gugatan, termasuk mengidentifikasi secara tepat peristiwa atau tindakan yang menjadi dasar tuntutan serta menyebutkan fakta-fakta yang mendukung klaim tersebut. Dasar hukumnya yaitu pasal 164 ayat 1 KUH Perdata dan KUHP Indonesia. Contohnya, seorang penggugat mengajukan gugatan terhadap perusahaan X karena dianggap telah melanggar kontrak dengan tidak membayar gaji sebagaimana yang telah disepakati, dan penggugat harus memberikan bukti-bukti yang mendukung atas klaim tersebut. Selanjutnya ada substansi rings, yang mana teori ini memperbolehkan penggugat untuk menyampaikan klaimnya secara umum tanpa harus memberikan rincian yang terlalu spesifik dalam gugatan. Penggugat hanya perlu memberikan gambaran umum tentang pokok perkara dan fakta-fakta yang mendukung klaimnya. Dasar hukum yang mengaturnya yaitu pasal 164 ayat 2 KUHP Indonesia. Contohnya, seorang penggugat mengajukan gugatan terhadap perusahaan X karena dianggap telah melanggar kontrak tanpa harus memberikan rincian yang terlalu spesifik, seperti tanggal dan tempat. Pelanggaran kontrak terjadi, namun penggugat tetap harus memberikan fakta-fakta yang mendukung klaimnya. Perbedaan utama antara kedua teori tersebut adalah pada tingkat detail yang diperlukan dalam menyusun gugatan. Dalam teori individualis rings, penggugat harus menjelaskan pokok perkara secara rinci dan spesifik, sementara dalam teori substansi rings, penggugat diperbolehkan untuk menyampaikan klaim secara umum tanpa harus memberikan rincian yang terlalu spesifik. Dalam prakteknya, pemilihan teori yang digunakan dapat tergantung pada kasus dan kebijakan pengadilan yang berlaku. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 7. Petitum adalah permohonan atau tuntutan utama yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan perdata kepada pengadilan. Petitum ini menggambarkan hak atau klaim yang diinginkan oleh penggugat sebagai hasil dari pengajuan gugatan. Dasar hukum untuk petitum dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia.
terutama pasal 155 yang menyatakan bahwa gugatan harus memuat permintaan atau petitum yang jelas dan tertulis. Contoh petitum yaitu seorang penggugat mengajukan gugatan terhadap perusahaan karena dianggap telah melakukan pelanggaran kontrak dengan tidak membayar gaji. Petitum dari gugatan tersebut mungkin berupa permintaan agar pengadilan memerintahkan perusahaan untuk membayar gaji yang seharusnya diterima oleh penggugat. Sementara itu, tuntutan tambahan adalah permohonan atau tuntutan yang diajukan bersamaan dengan petitum, namun bersifat pelengkap atau tambahan terhadap petitum utama. Tuntutan tambahan ini bisa berupa permintaan ganti rugi, penghentian tindakan tertentu, atau permohonan lain yang mendukung petitum utama. Perbedaan antara petitum dan tuntutan tambahan adalah bahwa petitum adalah tuntutan utama yang merupakan inti dari gugatan sementara. Tuntutan tambahan adalah permohonan tambahan yang diajukan bersamaan dengan petitum untuk mendukung atau melengkapi tuntutan utama. Dasar hukum untuk tuntutan tambahan dapat ditemukan dalam pasal 118 HIR dan pasal 24 KUH Perdata Indonesia yang mengatur tentang kebebasan untuk menambahkan permohonan lain selama persidangan, asalkan permohonan tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan dalam petitum. Selanjutnya pembahasan soal terakhir yaitu soal nomor 8. Virtuaring adalah proses di mana seorang pihak atau penggugat bebas mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melibatkan pihak ketiga atau penggugat sampingan dalam suatu perkara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas resiko atau konsekuensi dari hasil putusan perkara tersebut. Dasar hukum untuk virtuaring dapat ditemukan dalam pasal 122 dan pasal 123 KUH Perdata Indonesia yang mengatur tentang virtuaring terhadap pihak ketiga. Contoh virtuaring, seorang pemilik properti yang disewakan kepada penyewa mengajukan gugatan terhadap penyewa yang melakukan perusakan properti. Namun pemilik properti tersebut juga ingin memastikan bahwa jika terbukti ada perjanjian asuransi yang mencakup kerusakan tersebut, maka perusahaan asuransi atau pihak ketiga juga harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Dalam hal ini, pemilik properti dapat mengajukan permohonan virtuaring terhadap perusahaan asuransi. Sementara itu, intervensi adalah proses di mana pihak ketiga atau intervenan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk bergabung dalam suatu perkara yang sedang berlangsung antara dua pihak lainnya. Intervenan dilakukan atas keinginan pihak ketiga untuk melindungi kepentingan atau haknya yang terkait dengan subjek perkara tersebut. Dasar hukum untuk intervensi dapat ditemukan dalam pasal 136 dan pasal 138 KUH Perdata Indonesia yang mengatur tentang intervensi dalam perkara perdata. Perbedaan antara keduanya yaitu yang pertama ada pihak yang mengajukan permohonan. Virtuaring diajukan oleh penggugat kepada pengadilan, sedangkan intervensi diajukan oleh pihak ketiga kepada pengadilan. Yang kedua ada tujuan permohonan. Virtuaring bertujuan untuk melibatkan pihak ketiga dalam perkara untuk membagi resiko atau konsekuensi dari hasil putusan. Sedangkan intervensi bertujuan untuk melindungi kepentingan atau hak pihak ketiga yang terkait dengan subjek perkara yang sedang berlangsung. Dengan demikian, perbedaan utama antara virtuaring dan intervensi terletak pada siapa yang mengajukan permohonan dan tujuan dari permohonan tersebut. Terima kasih. Demikian hasil penjelasan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.